Ketemu lagi dengan saya Cantika Ikhlisna. Di sini saya akan membahas Superlab 4. Nah, seperti biasa sebelumnya kalian bisa mendownload file Superlab 4 di Google Drive. Nah, jika sudah kalian bisa buka filenya. Di sini ada konfigurasi. Nah, kita masuk ke part yang pertama, yaitu basic configuration. Seperti biasa kita akan memasang hostname dan memasang enable ticket SID. Kita akan mulai dari switch 1 and config hostname switch 1, lalu enable secret SID, lalu kita lanjut ke switch 2 and config hostname switch 2, lalu enable secret SID, lalu kita lanjut ke router and config hostname router 4, enable secret SID, lalu ke router 5 and config hostname router strip 5, enable secret SID, lalu ke switch 3 and config hostname switch 3, enable secret SID, lalu ke switch 4 and config hostname switch 4, enable secret SID, lalu ke router 1 and config hostname router strip 1, enable secret SID, lalu ke multilayer 1 and config hostname multilayer 1 MLS 1, lalu enable secret SID, lalu lanjut ke switch 5 and config hostname switch 5, enable secret SID, lalu switch 6 and config hostname switch 6, enable secret SID, lalu router 2 and config hostname RPR 2, enable secret SID, lalu router 3 and config hostname router 3, enable secret SID, lalu switch 7 and config hostname switch 7, enable secret SID. Nah, oke, berarti kita sudah melakukan konfigurasinya. Completionnya sudah bertambah menjadi 12% ya teman-teman. Selanjutnya yaitu memasuki part 2, yaitu konfigurasi enter channel switch 1 dan switch 2. Kita akan konfigurasi channel menggunakan ID 1, konfigurasi switch 1 sebagai aktif dan switch 2 sebagai pasif. Kita mulai dari switch 1. Di sini ketikkan show TDP network. Oke, untuk interface-nya yaitu 1 sampai 3, kita bisa masuk ke interface rank FA 0/1 sampai 3. Lalu ketikkan channel strip group 1 mode aktif. Lalu ketikkan channel strip protokol LACP. Lalu kalian bisa ketikkan show ether
summary. Nah, ini sudah masuk interface-nya. Kita lanjut ke switch kedua. Kita lihat dulu do, sol, JDP, breakboard. Nah, di sini ada FA 0/1 sampai 3. Kita masuk ke interface rank FA 0/1 sampai 3. Lalu channel strip group 1 mode pasif. Lalu ketikkan channel strip protokol LAJP. Lalu do, sol, ether, summary. Nah, di sini sudah masuk nih interface-nya. Nah, di sini sudah hijau semua. Kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Kita akan buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC, lalu konfigurasikan router, on stick DHCP server di router 4, set DNS dengan 1.3, dan kecualikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, untuk alamat VLAN-nya di sini. Lalu selanjutnya lakukan konektivitas. Kita akan mulai dari switch yang pertama. Kita exit terlebih dahulu, lalu saya akan buat VLAN 7 sampai 9. Name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8, lalu VLAN 9, name VLAN 9. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya, yaitu kalian bisa lihat di sini untuk switch 1 dia hanya mempunyai 2 VLAN, yaitu VLAN 8 dan VLAN 9. Untuk VLAN 8 dia menggunakan FA 0/4 dan 5, lalu untuk VLAN 9 dia menggunakan FA 0/6 dan 7. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning 3 port face, lalu exit. Kita masuk ke interface rank FA 0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 9, spanning 3 port face, exit. Lalu kita akan konfigurasikan trunk. Kita bisa lihat di sini dia jalur ke router dia menggunakan FA 0/8. Berarti kita bisa masuk ke interface FA 0/8, switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 7 sampai 9. Lalu exit. Lalu kita akan masuk ke sini. Nah, di sini kan ada banyak kabel, tetapi kita akan menggunakan yang part pertama. Sehingga kita masuk ke interface part 1, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 7 sampai 9. Lalu saya akan masuk ke switch 2. Exit. Lalu di sini saya akan membuat VLAN 7 sampai 9, VLAN 7, name VLAN 7, 8, 6 VLAN 9, VLAN 9, 6 VLAN 9, exit. Oke, kita akan masukkan interface-nya nih di sini. Untuk VLAN 7 dia menggunakan FA 0/4 dan FA 0/5. Untuk VLAN 8 dia menggunakan FA 0/6 dan FA 0/7. Kita bisa masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5, switch port multi access, switch port access VLAN 7, spanning 3 port face, exit. Lalu interface rank FA 0/6 sampai 7, switch port multi access, switch port access VLAN 8, spanning 3 port face, exit.
Lalu kita akan masuk ke interface yang tadi, port 1 untuk konfigurasi terang ya. Interface port 1, switch port multi terang, switch port terang allow VLAN 7-8. Oke, di sini sudah. Kita akan masuk ke router 4. Di sini kita akan masuk ke interface gig 0/1 and SID conft interface gig 0/1 no shutdown. Lalu di sini saya akan buat sub interface yaitu interface gig 0/1.7. Mohon maaf, di sini saya ada salah ketik. Lalu encapsulation to 7 IP at 192.168.7.1.255.255.255.0. Exit. Di sini saya akan buat sampai 9 ya teman-teman. 0. Exit. Di sini saya akan buat sampai 9 ya teman-teman. 8. Encapsulation to 8. IP ini di 8. Exit. Lalu interface gig 0/1.9. Encapsulation to 9. IP at exit. Di sini sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasikan DHCP. IP DHCP full VLAN 7 network 192.168.7.0 255.255.255.0. Lalu default router 192.168.7.1. DNS untuk DNS-nya di sini 1.3 192.168.1.3. Kita exit. Lalu di sini kita akan buat sampai 9. Oke, kita lanjut konfigurasi exclude. IP DHCP exclude 192.168.7.1 8.1 9.1. Jika sudah, di sini saya akan coba cek IP DHCP desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini sudah ada. Lalu VLAN 8. Nah, di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Lalu VLAN 7. Di sini juga sudah ada. Nah, lalu di sini saya akan lakukan konektivitas. Di sini successful. Nah, kita lanjut ke part 4 yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4. Nah, untuk konfigurasi Ether channelnya itu PAGP ya teman-teman, dengan menggunakan ID-nya 2. Lalu konfigurasi switch 3 sebagai desirable dan konfigurasi switch 4 sebagai auto. Kita akan mulai dari switch 3. And SID conft do show JDP Maker. Di sini ada interface 2 sampai 3 dan 8. Kita bisa masuk ke interface rank FA 0/2 sampai 3, FA 0/8. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ketikkan channel strip group 2 mode desirable. Lalu ketikkan channel strip protokol PAGP. Selanjutnya kita bisa cek do show ether summary. Nah, di sini sudah masuk. Kita konfigurasikan di switch 4. And SID conft do show JDP Maker. Di sini ada interface 1 sampai 2 dan 7. Kita bisa masuk ke interface rank FA 0/1 sampai 2, FA 0/7.
lalu channel strip grow 2 auto. Maaf teman-teman, di sini kurang mode auto. Lalu ketikkan channel strip protokol PAGP. Lalu cek doso ether sumeri. Oke, ini sudah masuk. Nah, di sini sudah hijau. Kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN Tentraan King di switch 3, switch 4, dan router 5. Nah, ini langkah-langkahnya sama. Seperti biasa, kita buka switch 3, exit. Lalu di sini saya akan buat VLAN 6 dan 5. VLAN 5, name, VLAN 5, lalu VLAN 6, name VLAN 6, exit. Lalu kita bisa memasukkan interface-nya. Nah, di sini untuk VLAN 5, 6, dan 7, lalu 4 dan 5. Interface rank FA0/6-7, switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning 3 port phase, exit, lalu interface rank FA0/4-5, switch port mode access, switch port access VLAN 6, spanning 3 port phase, exit. Lalu di sini saya akan masuk ke interface FA0/1 yang mengarah ke router 5, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5-6. Nah, di sini dia akan menggunakan port 1, berarti dia di sini menggunakan port 2. Kita bisa exit, lalu interface port 2, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 5-6. Konfigurasi di switch 3 sudah selesai, lalu saya akan konfigurasi di switch 4. Exit. Lalu di sini saya akan buat VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, exit. Lalu di sini saya akan masukkan interface-nya, di sini 6 dan 5, lalu 3 dan 4. Interface rank FA0/5-6, switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning 3 port phase, exit, lalu interface rank FA0/3-4, switch port mode access, switch port access VLAN 6, spanning 3 port phase, exit. Kita akan konfigurasi terang. Ini kita masuk ke interface port 2, switch port mode terang, switch port terang allow, switch port terang allow VLAN 5-6. Nah, sudah, lalu kita akan lanjut konfigurasi di router 5. And SID conft. Lalu di sini saya akan masuk ke interface gig 0/2, gig 0/2, no shutdown. Lalu di sini saya akan buat sub interface exit, interface gig 0/2.5, encapsulation 25, IP at 192.168.5.1, 255.255.255.0, exit. Lalu kita buat untuk 6, encapsulation to 6, IP at 192.168.6.1, 255.255.255.0, exit. Lalu di sini saya akan konfigurasikan IP DHCP. IP DHCP pool VLAN 5 network 192.168.5.0, 255.255.255.0. Default router 192.168.5.1. DNS-nya itu menggunakan 1.3.
192.168.1.3 exit, lalu IP DHCP pool VLAN 6 network, DNS, exit. Lalu kita lanjut membuat exclude IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1. Lalu kita akan cek IP DHCP. Nah, di sini sudah ada. Di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Nah, lalu saya akan coba lakukan konektivitas dari PC 24 ke 19. Di sini successful. Lalu saya akan lanjut konfigurasi part 6, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan switch 1. Core switch 1 adalah multilayer 1. Kita akan mulai saja, langkahnya mirip seperti tadi. Kita mulai dari multilayer 1. N, SID, conft. Kita disuruh konfigurasi VTP server pada multilayer switch 1 dengan 2, yaitu academy dan passwordnya itu 1-3. Lalu konfigurasi VTP client pada switch 5 dan 6. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita bisa masuk ke VTP mode server. Lalu kita buat domainnya VTP domain academy. Lalu masukkan password VTP password 1-3 123. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface FA0/4 dan FA0/5. Interface rank FA0/4-5. Lalu kita switch port trunk encapsulation do. Baru kita switch port mode trunk. Di sini sudah, lalu kita bisa buka switch 5. Di sini kita akan konfigurasi sebagai client. N, SID, conft, VTP, mode client. Kita buat domainnya yaitu VTP domain academy. Lalu buat passwordnya VTP password 123. Lalu kita akan masuk ke switch 6. N, SID, conft. Sini juga VTP mode client. Lalu buat domain VTP domain academy. Lalu password VTP password 123. Kita balik ke multilayer 1. Di sini kita akan buat VLAN 2, 3, 4 X VLAN 2 name VLAN 2, lalu VLAN 3 name VLAN 3, VLAN 4 name VLAN 4 exit. Lalu kita bisa cek di switch 5 do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya sudah aktif. Lalu kita juga cek di switch 6 do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah aktif. Nah, lalu di sini saya akan buat interface-nya. Di sini 5 4 6
2 sampai 3 sampai 4, 5 sampai 6, lalu 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8. Interface strength FA0/5 sampai 6. Switchport mode access, switchport access VLAN 2, spanning 3 port phase, exit, lalu interface FA0/3 sampai 4. Interface rank FA0/3 sampai 4, lalu switchport mode access, switchport access VLAN 3, spanning 3 port phase, lalu exit. Lalu di sini saya akan konfigurasi trunk. Di sini FA0/1 dan FA0/2. Interface rank FA0/1 sampai 2. Switchport mode trunk. Switchport trunk allow VLAN 2 sampai 3. Nah, jika sudah, kita bisa buka switch 6. Interface rank FA0/3 sampai 4. Switchport mode access, switchport access VLAN 2, spanning 3 port phase, exit. Lalu interface rank FA0/5 sampai 6. Switchport mode access, switchport access VLAN 3, spanning 3 port phase, exit. Interface rank FA0/7 sampai 8. Switchport mode access, switchport access VLAN 4, spanning 3 port phase, exit. Lalu kita akan konfigurasikan trunk, yaitu di sini FA0/1 dan FA0/2. Interface rank FA0/1 sampai 2. Lalu switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 2 sampai 4. Nah, lalu kita buka multilayer. And SID config. Lalu kita masuk ke interface VLAN 2 IP at 192.168.2.1 255.255.255.0, lalu exit. Kita buat hingga VLAN 4. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan IP DHCP full VLAN 2 network 192.168.2.0 255.255.255.0, lalu default router 192.168.2.1 dan servernya di sini 192.168.1.2. lalu kita buat hingga VLAN 4. Lalu kita akan konfigurasikan IP exclude, IP DHCP exclude 192.168.2.1 3.1 4.1. lalu kita bisa cek IP DHCP. Nah, di sini sudah ada. Di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Nah, lalu di sini saya akan coba ping dari PC 14 ke PC 11. Nah, di sini successful. Lalu di sini saya akan lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Konfigurasi RSTP pada multilayer 1, switch 5 dan switch 6. Konfigurasi multilayer 1 untuk root bridge VLAN 2. Konfigurasi switch 5 untuk root bridge VLAN 3. Konfigurasi switch 6 untuk root bridge VLAN 4. Di sini saya mulai dari multilayer 1.
and SID const, lalu ketikkan spanning mode rapid strip pvst seperti ini saya singkat saja. Nah, lalu kalian bisa klik ini. Lalu di sini selanjutnya kita akan putuskan kabel yang mengarah dari switch. Lalu kita sambungkan kembali. Lalu kita masuk lagi ke multilayer. Spanning VLAN 2 root primary. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan show spanning. Oke, di sini pada VLAN 2 dia sudah ada tulisan this bridge is the root. Berarti sudah benar. Lalu kita akan masuk atau cek di switch 5. Kita juga akan konfigurasikan spanning and SID const spanning 3 VLAN 3 root primary. Lalu kita cek dengan show spanning 3. Nah, di sini untuk VLAN 3 dia sudah ada tulisan this bridge is the root. Lalu kita juga cek di switch 6. And SID const spanning VLAN 4 root primary. Lalu kita cek show spanning 3. Nah, di sini untuk VLAN 4 dia sudah ada tulisan this bridge is the root. Berarti dia sudah ada. Kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi addressing di server area. Di sini kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3. Konfigurasi manual IP address pada router. Setting IP-nya itu 1.1 seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke router 2. And SID const. Lalu di sini saya akan masuk ke FA4/0. Lalu ketikkan no shutdown, exit, lalu kita akan buat sub interface. Interface FA 4/0.1 encapsulation to 1, lalu IP at 192.168.1.1, lalu 255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Lalu kita lanjut ke router 3. And SID const. Lalu di sini saya akan masuk ke interface gig 0/2, interface gig 0/2, lalu no shutdown. Lalu saya akan buat sub interface exit .1, lalu encapsulation 21, IP at 192.168.1.1, 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke switch 7. And SID const. Lalu saya akan masuk ke FA interface rank FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1,
switchboard mau diakses, switchboard akses VLAN 1, spanning 3 port face, exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/1 dan FA4/1. Interface rank FA0/1, FA4/1, switchboard mau diakses, switchboard akses VLAN 1, spanning 3 port face. Lalu jika sudah, kita pasangkan IP secara manual di DNS desktop IP configuration 192.168.1. Mohon maaf, di sini saya ada salah. 168.1.3. Lalu untuk subnet masknya, lalu kita coba isikan di web server 101.4 subnet mask, lalu mail server desktop IP configuration 1.5. Lalu kita coba ping di DNS dan NTP server command prompt, kita coba ping 192.168.1.1. Nah, di sini TTL. Lalu kita coba ping 1.2. Sepertinya ini request timeout. Sepertinya saya ada salah, kita bisa kembali ke router 3. Nah, sepertinya di sini saya salah masukkan IP, seharusnya itu 1.2 bukan 1.1. Oke, di sini kita ulangi saja. Ini kita ketik no IP, lalu kita ganti menjadi 1.2. Lalu kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah TTL. Untuk part 8 sudah selesai, kita lanjut ke part 9. Yaitu konfigurasi port security di switch 7. Di sini kita akan konfigurasi port security pada semua port yang terhubung ke server menggunakan mode sticky, violation is shutdown, dan maksimum MAC address 1. Kita bisa masuk ke switch 7. Exit. Kita bisa masuk ke interface rank FA0/1, FA2/1, dan FA3/1. Lalu switchboard mau diakses, switchboard port strip security, lalu switchboard port security MAC address sticky, lalu switchboard port security violation shutdown. Lalu switchboard port security maksimum 1. Nah, di sini konfigurasi part 9 sudah selesai. Kita lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers. Nah, kita akan konfigurasi IP address pada semua router sesuai dengan IP yang di-display. Lalu lakukan konektivitas. Lalu kita bisa masuk ke router 2. And SID conft. Lalu kita masuk ke interface FA0/0, interface FA0/0, lalu IP-nya yaitu 10.18, 10.10.10.10.18, 255.255.255.252, karena di sini slash-nya itu 30. No shutdown. Lalu kita masuk ke FA1/0, interface FA1/0. Kita exit terlebih dahulu, lalu interface FA1/0 IP add. Untuk IP-nya di sini 10.21, 10.10.10.21, 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu di sini saya akan kopikan, copy, lalu lanjut ke router 1. And SID conft. Lalu di sini saya akan masuk ke gig 0/0, interface gig 0/0 dengan IP 10.1. Kita paste
lalu no shutdown, exit, kita masuk ke interface gig 0/1 dengan IP 10.17. Interface gig 0/1 IP add kita bisa paste 17, lalu no shutdown, exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/2 dengan IP 10.13. Interface gig 0/2 .13, lalu no shutdown. Router 1 sudah, kita lanjut ke router 4. And SID conf t. Lalu di sini saya akan masuk ke interface gig 0/2 dengan IP 10.2. Interface gig 0/2 dengan IP 10.2, no shutdown, exit, lalu masuk ke interface gig 0/0, interface gig 0/0 dengan IP 10.5, no shutdown, lalu sudah, kita lanjut ke router 5. And SID conf t. Kita akan masuk ke interface gig 0/0 dengan IP 10.6, interface gig 0/0, lalu no shutdown, exit, kita masuk ke interface gig 0/1 dengan IP 10.9, interface gig 0/1 dengan IP 10.9, no shutdown. Di router 5 sudah, kita lanjut ke multilayer 1. XN SID conf t. Lalu kita masuk ke interface FA0/3 dengan IP 10.14, interface FA0/3. Nah, sebelum mengetikkan IP add, kita ketikkan no switch port terlebih dahulu. Lalu baru IP add 14, lalu no shutdown, exit, lalu kita masuk ke interface FA0/1 dengan IP 10.10, interface FA0/1, no switch port, lalu IP add 10.10, no shutdown, exit, kita masuk ke interface FA0/2 dengan IP 10.26. Interface FA0/2, no switch port, lalu IP-nya yaitu 10.26, no shutdown, exit, lalu kita lanjut ke router 3. And SID conf t. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1 dengan IP 25, interface gig 0/1, lalu IP kita paste 25, no shutdown, exit, kita masuk ke interface gig 0/2 dengan IP 22, interface gig 0/2, 10.22, lalu no shutdown, exit. Nah, di sini sudah, kita coba kirimkan surat dari router 1 ke router 4. Di sini valid, kita coba lagi. Nah, di sini successful. Lalu kita lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Kita akan konfigurasi OSPF pada sebuah router dengan menggunakan ID-nya itu 10 dan konfigurasi pasif, interface, all in off interface yang terhubung ke klien. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada tulisan OSPF. Untuk areanya itu sebagian di sini.
Dan yang hijau ini bagian EIGRP. Lalu kita bisa buka router 1. And SID conf t. Lalu ketikkan router OSPF 10. Lalu di sini saya akan promosikan di sini 10.1 dan 10.2, maka network 10.10.10.10 titik 0, lalu wildcard-nya 0.0.0.3, area 0. Lalu di sini saya akan promosikan juga di sini 10.13 dan 10.14, maka 10.12. Oke, di sini sudah selesai, tapi sebelum itu saya akan kopikan. Lalu kita bisa buka multilayer 1. And SID conf t. Lalu di sini ketikkan IP routing terlebih dahulu sebelum router OSPF 10. Lalu di sini saya akan promosikan tadi yang 10.12. Lalu di sini juga saya akan promosikan di sini 10.9 dan 10.10, maka networknya itu 10.8. Nah, di sini sudah selesai, lalu kita bisa buka router 5. And SID conf t. Lalu router OSPF 10. Di sini saya akan promosikan tadi 10.12.8, kita paste. Lalu 10 titik di sini 10.5 dan 10.6, maka networknya 10.4. Lalu di sini juga ada VLAN 5 dan 6, maka saya akan promosikan juga network 192.168.5.1 network 192.168.5.0, lalu 0.0.0.255, area 0. Lalu 6.0. Lalu di sini juga konfigurasikan pasif. Ketikkan pasif strip interface. Lalu di sini yang mengarah ke switch 3 yaitu gig 0/2 gig 0/2.5 untuk VLAN 5 dan untuk VLAN 6. Nah, sudah, kita buka router 4. And SID conf t. Lalu di sini saya akan ketikkan router OSPF 10. Saya akan promosikan 10.0 network 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Lalu di sini juga yang 10.4. Lalu di sini juga saya akan promosikan untuk VLAN-nya di sini dari VLAN 7 sampai VLAN 9 network 192.168.7.0.0.0.255 area 0. Lalu untuk
8.0, 9.0. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya saya akan konfigurasikan passive interface. Kita bisa ketikkan passive strip interface di 0/1.7 lalu 8 9. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show IP OSPF neighbor. Oke, di sini sudah ada IP tetangganya. Kita juga bisa cek do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada tandanya O, yaitu OSPF. Di sini sudah, lalu kita akan coba kirimkan paket. Lalu di sini saya akan coba kirimkan paket dari PC 4 ke PC 20. Nah, di sini successful berarti sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke part 12, yaitu konfigurasi EIGRP. Menggunakan ID-nya itu 1 dan menggunakan wildcard mask dan disable auto summary. Nah, di sini untuk area EIGRP itu berwarna hijau. Kita bisa mulai dari multilayer 1. Exit, lalu IP routing, router EIGRP 1, network. Nah, di sini saya akan promosikan di sini 10.26 dan 10.25, maka networknya 10.24. 10.10.10.24 0.0.0.3. Lalu di sini saya akan promosikan untuk VLAN 2, 3 sampai 4. Network 192.168.2.0 0.0.0.255 3.0, lalu 4.0, lalu ketikkan no auto summary, ketikkan passive strip interface VLAN 2, lalu VLAN 3, VLAN 4. Lalu kita masuk ke router 1. Exit, router EIGRP 1. Lalu saya akan promosikan untuk 10.17 dan 10.18, maka networknya 10.16, 10.10.10.16, 0.0.0.3, lalu no auto summary. Mohon maaf, di sini kurang strip. Lalu kita bisa buka router 2. And SID conft. Lalu di sini saya akan promosikan 10.21 dan 10.22, maka networknya 10.20. Router EIGRP 1, network 10.10.10.20 0.0.0.3. Di sini kurang spasi. Lalu saya akan promosikan tadi yang di sini, yaitu 10.16.
Lalu saya akan promosikan untuk VLAN 1 network 192.168.1.0.0.0.0.255 no auto strip summary. Router 2 sudah, lalu kita lanjut ke router 3. N SID conft router IGRP 1. Lalu di sini saya akan promosikan 10.20 network 10.10.10.20 lalu 0.0.0.3. Lalu di sini 10.24. Lalu di sini saya akan promosikan untuk VLAN 1 network 192.168.1.0.0.0.255 no auto strip summary. Part 12 sudah selesai, kita lanjut ke part 13 yaitu konfigurasi mutual redistribution. Kita bisa langsung saja konfigurasi di router 1. Router EIGRP 1, lalu redistribution OSPF 10 metrik 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1 sampai 5. Mohon maaf, di sini saya ada salah ketik. Redistribute metrik, lalu exit, lalu router OSPF 10, lalu redistribute EIGRP 1 metrik strip type 1 subnets. Oke, seperti ini sudah. Kita lanjut di multilayer 1. Sebenarnya ini bukan 1 ya teman-teman, tapi multilayer 1. Exit, lalu kita masuk ke router EIGRP 1, lalu redistribute OSPF 10 metrik 1 1 1 1 1, lalu exit, masuk ke router OSPF 10 redistribute EIGRP
1 metric strip type, 1 subnet. Di sini kita memasuki part 14 yaitu konfigurasi NTP server. Kita akan menggunakan enable authentication 1 dan password 123, lalu konfigurasi NTP client di router dan multilayer switch. Kita bisa buka DNS dan NTP, lalu config service NTP, enable key-nya ganti menjadi 1, passwordnya 123. Nah, untuk tanggalnya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya akan pilih ini. Nah, jika sudah, saya akan konfigurasi router 2, router 1, router 4, 5, dan multilayer switch, dan router 3. Konfigurasinya itu sama. N SID config, lalu ketikkan NTP server 192.168.1.3, lalu NTP authenticate. Maaf, di sini kurang. Lalu NTP authentication. Maaf, di sini kurang. Strip key 1 MD 5, lalu 123. Lalu kita juga lakukan di router 1. N
Lalu kita bisa cek di salah satu router. Do show NTP status. Nah, dia masih unsinkron, belum sinkron. Lalu kita bisa cek lagi. Nah, di sini dia sudah sinkron. Yang berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Dengan tipenya arecord akademisekolah.com 1.4. Lalu kita juga akan konfigurasi web server dengan tulisan itu welcome to akademisekolah.com. Oke, kita bisa buka DNS. Lalu ke DNS kita on-kan. Lalu di sini kita bisa buat untuk namenya yaitu akademisekolahan.com. IP-nya record, address-nya 192.168.1.4. lalu klik add. Lalu kita buat lagi untuk tipe CNAME. Untuk name-nya yaitu www.akademisekolahan.com. Untuk hostname-nya akademisekolahan.com. Lalu klik add. Lalu kita buat lagi untuk tipe record. Untuk name-nya yaitu mail.akademisekolahan.com. Lalu untuk address-nya yaitu 192.168.1.5. lalu klik add. Lalu jika sudah, kita bisa buka web server, service, HTTP. Pastikan ini HTTP dan HTTPS-nya on. Lalu index HTML, klik edit. Lalu welcome to Cisco Packet Tracer. Kita hapus, ganti menjadi Akademi Sekolahan ID. Lalu kita copy. Di sini kita ganti. Jika sudah, kalian bisa klik save, lalu yes. Nah, kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan buat dua email server, yaitu user 1 dan user 2. Kita bisa masuk ke mail server, service, lalu email. Pastikan untuk SMTP dan POP3-nya itu on. Lalu untuk domainnya yaitu akademisekolahan.com. Lalu set. Untuk usernya user 1, passwordnya 123. Lalu klik plus. Lalu kita buat lagi untuk user 2, passwordnya sama 123. Klik tanda plus. Lalu kalian bisa masuk ke PC 18, masuk ke email. Lalu di sini kalian bisa isikan user 1. Lalu emailnya user 1 akademi sekolahan.com. Lalu untuk incoming mail server, mail akademi sekolahan.com.
Lalu untuk outgoing sama. Lalu username user 1, passwordnya 123, lalu save. Lalu saya akan gunakan PC 19, desktop, email, untuk username user 2, lalu untuk email address user 2, akademi, sekolahan.com. Lalu untuk incoming mail server yaitu ini kita copy, lalu ini kita tambahkan mail. Lalu untuk outgoing juga sama. Untuk username user 2, password 123, lalu save. Lalu di sini klik compose, user 1, akademi, sekolahan, id.com. Subjeknya tes. Lalu di sini saya akan kirimkan halo. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita lanjut ke part 17 yaitu konfigurasi access list. Nah, kita akan konfigurasi access list di router 2 dan router 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah, di sini kita bisa buka router 2. Kita bisa masuk ke router 2. And SID config. Lalu ketikkan IP, access, strip list, lalu extend, block, garis bawah, ping. Lalu deny, ICMP, deny 192.168.1.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255, lalu permit, IP, NI. Lalu kita exit, kita masuk ke interface FA0/4, mohon maaf, 4/0, lalu ketikkan IP, access, strip group, lalu block, garis bawah, ping, out. Nah, konfigurasi router 2 sudah, kita konfigurasi di router 3. And SID config, lalu ketikkan IP, access, strip list, extend, block, garis bawah, ping, lalu deny, ICMP, NI 192.168.0.0.0.0.255, lalu permit, NI, mohon maaf, di sini ada permit, IP, lalu exit, lalu masuk ke interface, gig 0/2, lalu IP, access, strip group, block, garis bawah, ping, out. Lalu saya akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke VLAN 1. Nah, di sini hasilnya itu pasti failed. Nah, kita sudah selesai konfigurasinya untuk
Superlab 4, tetapi completionnya itu tidak 100%, tetapi tidak apa-apa, padahal kita sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.